driving through and firing it, his shot and firing it past Marco Cross for Steve Mounier. And Nice touch, this doesn't it, and Ketia! Giroud is there, and it up. But they're still with Politano, Raspadori has a... Second half, and the Blues win the... Ten Hag is changing, he wouldn't. Duel Serie A antara Napoli melawan AC Milan berlangsung intens, meskipun demikian laga harus berakhir dengan hasil imbang 2-2. Kedua tim bermain di Stadio Diego Armando Maradona, kedua tim sudah bermain dengan terbuka di awal pertandingan. Akan tetapi AC Milan lah yang berhasil mencetak gol pertama di laga kali ini. Dengan kedudukan 2-2, pertandingan berlangsung sengit dan intens. AC Milan menyerang terus-menerus dengan serangan cepat. Sayang sampai babak berakhir tak terjadi tambahan gol dan akhirnya pertandingan selesai dengan skor imbang 2-2 yang berarti kedua tim harus berbagi poin di laga kali ini. Manchester United harus mengakui keunggulan tim sekotanya, Manchester City di kandang sendiri. Erik ten Hag menilai laga berjalan seimbang dan penalti jadi momen kunci. Manchester United takluk 0-3 saat menjamu Manchester City dalam laga bertajuk Derby Manchester di Old Trafford. Kedua tim sebetulnya mengawali pertandingan dengan langsung melakukan jual beli serangan. Tapi penalti yang diberikan VAR di menit ke-26 merubah jalannya pertandingan. Penalti itu sendiri diberikan usai Rasmus Højlund tertangkap kamera menarik kaos Rodri dalam situasi sepak pojok. Ini sangat menyakitkan, terutama saya pikir karena rencana permainan di babak pertama berjalan sempurna. Hanya penalti yang mengubah permainan, ucap Ten Hag seperti dilansir dari BBC. Legenda Man United, Roy Keane menyebut performa dari skuad Man United memalukan setelah kekalahan atas Man City di Derby Manchester. Di laga tersebut Man United harus mengalami kekalahan tragis dengan skor telak 3-0 atas tetangga mereka Man City. Erling Haaland mencetak 2 gol sementara 1 gol dicetak oleh Phil Foden. Performa buruk ini membuat Keane sangat kecewa dengan performa United. Mereka sama sekali tak menguasai satupun aspek permainan secara teknis, bahkan dari segi fisik mereka tak terlihat kuat. Saya memberikan kredit untuk Man City, mereka adalah skuad yang luar biasa di laga tersebut. Di satu sisi, Man United, di mana kamu memulai dan di mana kamu berakhir. Masih jauh bagi skuad ini untuk melakukan apapun, tegas Keane dilansir dari Sky Sports. Pep Guardiola mengakui kemenangan yang diraih Manchester City di Derby Manchester tidaklah gampang. Tetapi gol yang dicetak Haaland di awal babak kedua membuat pertandingan berjalan lebih mudah. Manchester City berhasil pulang membawa kemenangan telak 3-0. 2 gol dilesakan Erling Haaland di masing-masing babak dan 1 gol lainnya datang dari Phil Foden. Bagi Haaland, itu adalah gol ke-11-nya di Premier League musim ini atau yang ke-13 sepanjang musim 2023-2024 berjalan. Pertandingan tadi tampak mudah, tapi itu bukan laga yang mudah. Di babak kedua mereka membuat serangan agresif 2 kali, dan kami membangun serangan yang luar biasa dan kami menekan mereka dan menciptakan peluang, ucap Guardiola dilansir dari Mirror. Erling Haaland bisa saja mencetak hat-trick saat Manchester City membantai rival sekotanya, Manchester United. Tapi Haaland memberikan peluang emasnya kepada Phil Foden untuk dimaksimalkan menjadi gol. Menurut catatan Hoscoret, Haaland memang menjadi momok bagi lini pertahanan setan merah sepanjang 90 menit laga berlangsung. Haaland yang berdiri tanpa kawalan memilih memberikan bola kepada Phil Foden dan sukses dikonversi menjadi gol ketiga The Citizens di pertandingan itu. Erling juga memiliki peluang emas di akhir babak pertama yang berhasil digagalkan dengan gemilang oleh Onana. Mereka memiliki 1 peluang bagus lewat McTominay dan Ederson sukses menghalaunya. Namun setelah gol kedua kami lebih unggul, tandas Guardiola. Eddie Nketiah dipercaya bermain sebagai ujung tombak sedari menit awal saat Arsenal menjamu Sheffield United di Emirates Stadium akhir pekan kemarin dalam lanjutan Liga Inggris. Nketiah pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuri perhatian Mikel Arteta yang masih minim memberinya menit bermain di musim ini. Yang lebih hebat lagi karena Nketiah setidaknya bisa membuat hat-trick pertamanya untuk Arsenal di Liga Inggris. Mikel Arteta sendiri takjub dengan catatan sip Nketiah itu, dan berharap si pemain bisa bikin banyak gol di laga-laga selanjutnya. Saya turut senang untuknya, seorang jebolan akademi,
bisa mencetak hat-trick di Premier League. Dia menikmati momen ini. Dia pantas mendapatkannya dan semoga dia bisa terus mencetak lebih banyak gol, ujar Arteta, dikutip The Guardian. Superstar PSG Kylian Mbappé layak diberi penghargaan Man of the Match berkat aksinya yang ciamik di laga lawan Brest. Mereka langsung bisa memimpin 0-2. Mereka mencetak gol melalui Warren Zaïre-Emery dan Kylian Mbappé. Tapi Brest bisa bangkit dan menyamakan skor melalui Steve Mounié dan Jeremy Ledoux-Waron. Tapi PSG akhirnya bisa menang 2-3 berkat gol kedua Mbappé di laga tersebut. Mbappé menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Brest. Dua golnya juga berperan krusial membantu PSG meraih 3 angka. Mbappé pun mendapat rating paling tinggi dari situs HotScored yakni 8,69. 4 diantaranya tepat kesasaran dan 2 berbuah gol. Mbappé juga mengkreasikan 4 key pass, paling banyak di antara pemain PSG lainnya. Erling Haaland bisa saja mencetak hat-trick saat Manchester City membantai rival sekotanya, Manchester United. Tapi Haaland memberikan peluang emasnya kepada Phil Foden untuk dimaksimalkan menjadi gol. Menurut catatan HotScored, Haaland memang menjadi momok bagi lini pertahanan setan merah sepanjang 90 menit laga berlangsung. Haaland yang berdiri tanpa kawalan memilih memberikan bola kepada Phil Foden dan sukses dikonversi menjadi gol ketiga The Citizens di pertandingan itu. Erling juga memiliki peluang emas di akhir babak pertama yang berhasil digagalkan dengan gemilang oleh Onana. Mereka memiliki satu peluang bagus lewat McTominay dan Ederson sukses menghalaunya, namun setelah gol kedua kami lebih unggul, tandas Guardiola. AC Milan kabarnya tidak menutup peluang untuk menjual salah satu gelandang mereka Tijani Reijnders musim dingin 2024 mendatang. Kabar ini sendiri dilansir dari laporan Calcio Mercato, di mana dalam laporan tersebut Milan mau melepaskan sang gelandang setelah mengetahui akan ketertarikan dari klub Premier League. Milan akan membandrol harga sang gelandang di angka 40 juta euro, karena dia dibeli dari AS Alkmaar dengan harga 20 juta euro. Di sisi lain, Man United sendiri sepertinya akan kesulitan untuk mengamankan sang gelandang di musim dingin mendatang karena dana mereka tidak cukup, kecuali jika United bisa menjual beberapa pemain terlebih dahulu. Christophe Galtier memuji Cristiano Ronaldo yang belum menunjukkan penurunan performa meski usianya sudah mencapai 38 tahun, ia merasa sang pemain tetap pemain terbaik di dunia. Ronaldo baru-baru ini tampil luar biasa kala menginspirasi kemenangan timnya, Al Nassr 4-3 atas Al Duhail di ajang Liga Champions Asia. Ketika Anda berhadapan dengannya, tak banyak yang bisa Anda lakukan. Ia mencetak sepasang gol indah. Saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkannya. Di usia 38 tahun, ia tetap dalam performa terbaik dan ia tetap pemain terbaik di dunia, ucapnya seperti diwartakan Goal International. Erik ten Hag optimistis skuad asuhannya tersebut bisa memberikan perlawanan terhadap skuad Man City di derby Manchester. Seperti yang diketahui Man United dan Man City akan bertemu di laga Premier League pekan ke-10. Laga ini sendiri akan dilaksanakan di Old Trafford. Man City di atas kertas lebih diunggulkan daripada tuan rumah Man United. Laga kali ini adalah laga yang sangat besar tak hanya bagi kota Manchester namun seluruh dunia, karena semua mata tertuju pada kami, ujar Ten Hag dilansir dari Manchester Evening News. Derby Manchester kali ini menjadi sebuah laga penuh gengsi dan juga bisa menjadi ajang balas dendam bagi skuad Man United. Legenda Arsenal, Paul Merson meyakini apabila Man United memiliki peluang untuk menang di derby Manchester melawan rival sekota mereka Man City. Seperti yang diketahui di derby tersebut, Man City lebih diunggulkan dibandingkan Man United. Apalagi di atas kertas, performa Man City lebih konsisten apabila dibandingkan dengan United yang angin-anginan dan tidak stabil. Ini waktu yang tepat bagi United menghadapi City, United saat ini bermain tidak diunggulkan. Dengan status ini fans United akan memberikan dukungan tanpa henti. Skuad asuhan Erik ten Hag ini meski tak dijagokan akan menjadi tim yang berbahaya di laga kali ini, tegas Merson dilansir Sky Sports. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino hanya bisa menyalahkan diri sendiri setelah skuadnya mengalami kekalahan saat melawan skuad Brentford.
Laga pekan ke-10 Premier League yang mempertemukan Chelsea dengan Brentford ini harus berakhir dengan kekalahan skuad Chelsea 2-0 di kandang mereka Stamford Bridge. Analisisnya sudah jelas, karena di babak pertama kami seharusnya bisa mencetak gol namun gagal. Kami menjaga kepercayaan diri kami meski tak mencetak gol. Akan tetapi di babak kedua kami seharusnya tak kebobolan gol, jadi itu adalah salah kami sendiri, ujar Pochettino dilansir dari laman resmi klub. Pelatih Barcelona, Xavi memberikan tanggapan atas kekalahan skuadnya atas skuad Real Madrid di laga El Clasico. Barcelona sebenarnya sempat unggul di babak pertama berkat gol dari Ilkay Gundogan. Akan tetapi, di babak kedua Real Madrid berhasil membalikan keadaan dan memenangkan laga kali ini dengan 2 gol dari Jude Bellingham. Setelah laga ini, Xavi sendiri akhirnya memberikan tanggapan mengenai performa skuadnya. Kami telah mendominasi selama 60 menit, tapi inilah sepak bola. Mungkin saya terlalu berlebihan tapi saya merasa saat saya melihat dari kursi apabila kami sebenarnya pantas untuk mendapatkan kemenangan, ujar Xavi dilansir dari Goal International. Kabar buruk kembali datang dari Dani Olmo pasca laga kontra FC Köln, belum lama pulih dari cedera, pemain RB Leipzig itu dilaporkan mengalami masalah pada bahunya. Olmo masuk sebagai pemain substitusi pada menit 63 menggantikan Xavi Simons. Sayangnya hanya 7 menit setelah masuk lapangan, pemain 25 tahun itu harus ditarik keluar. Cederanya cukup parah. Dia mengalami masalah pada bahunya dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit sekarang. Tampaknya dia harus absen untuk waktu yang cukup lama, tutur Ross, dilansir dari Bully News. Ini situasi serius. Belum genap 6 minggu setelah dia kembali dari cedera lutut. Dia adalah pemain penting bagi kami, ungkap Ross.